Baik, selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, saya memperkenalkan nama saya Justina Burawatan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pengertian dari teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan bentuk pembelajaran yang terjadi karena seseorang meniru atau mengamati perilaku atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Karakteristik teori belajar sosial. Yang pertama, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang berikut, belajar meniru suatu kemampuan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang berikut, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dari pengetahuan yang positif. Yang berikut, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, dan peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sosial yang diakhiri dengan penguatan yang positif. Perkenalkan, nama saya Elena Bahan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang mendasar teori belajar sosial. Prinsip yang pertama adalah faktor-faktor yang saling menentukan. Bandura menyatakan bahwa diri seseorang manusia pada dasarnya adalah suatu sistem atau sel sistem. Sebagai suatu sistem bermakna bahwa perilaku berbagai faktor pada diri seseorang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan orang tersebut secara bersama-sama saling bertindak dan sebagai penentu atau penyebab yang satu terhadap yang lain. Yang kedua adalah kemampuan untuk membuat atau memahami simbol atau tanda. Bandura menyatakan bahwa orang memahami dunia secara simbolis melalui gambar-gambar kognitif. Jadi, orang yang lebih bereaksi terhadap gambar kognitif dari dunia sekitar daripada dunia itu sendiri. Artinya bahwa karena orang memiliki kemampuan berpikir dan memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk berpikir, maka hal-hal yang telah berlalu dapat disimpan dalam ingatan, dan hal-hal yang baru atau hal-hal yang akan datang dapat pula diuji secara simbol dalam pikiran. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir ke depan. Nah, kemampuan mengolah simbolis dapat dimanfaatkan untuk merencanakan masa depan. Orang dapat menduga bagaimana orang lain bisa bereaksi terhadap seseorang, dapat menentukan tujuan dan merencanakan tindakan-tindakan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keempat, kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Nah, orang-orang, terlebih anak-anak, mampu belajar dengan cara memperhatikan orang lain, berperilaku dan memperhatikan konsekuensi dari perilaku tersebut. Prinsip yang kelima adalah kemampuan mengatur diri sendiri. Nah, orang pada umumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri. Seberapa giat orang bekerja dan belajar, berapa jam orang tidur, bagaimana bersikap di muka umum, apakah orang mengerjakan suatu pekerjaan kuliah dengan teratur. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari perilaku yang dikendalikan. Sayangnya, perilaku ini tidak dikerjakan dan tidak selalu untuk memuaskan orang lain, tetapi berdasarkan standar dan motivasi yang ditetapkan dari diri sendiri. Kemampuan yang terakhir adalah kemampuan untuk berefleksi. Kebanyakan orang sering melakukan refleksi atau perenungan untuk memikirkan kemampuan diri mereka pribadi. Namun, yang paling penting adalah penilaian terhadap beberapa komponen atau seberapa mampu mereka mengira diri mereka dapat mengerjakan suatu tugas dengan sukses. Makasih. Lalu untuk memuaskan orang lain, tetapi berdasarkan standar dan motivasi yang ditetapkan dari diri sendiri.
Kemampuan yang terakhir adalah kemampuan untuk berefleksi. Kebanyakan orang sering melakukan refleksi atau perenungan untuk memikirkan kemampuan diri mereka pribadi. Namun, yang paling penting adalah penilaian terhadap beberapa komponen atau seberapa mampu mereka mengira diri mereka dapat mengerjakan suatu tugas dengan sukses. Tokoh teori belajar sosial yang pertama itu Alben Bandura. Nah, menurut Alben Bandura itu mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku dia itu memainkan peran penting dalam pembelajaran. Yang kedua itu faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan mahasiswa meraih keberhasilan. Nah, faktor sosial ini mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Atau di sini membahas berkaitan dengan tingkah laku seorang siswa itu bahwa mencerminkan keberadaan keluarganya juga. Nah, dalam teori belajar sosial dasar kognitif itu terdapat 4 tahap. Yang pertama itu perhatian. Di sini membahas berkaitan dengan seseorang itu memperhatikan tingkah laku model untuk mempelajarinya. Yang kedua itu mengingat. Di sini dalam proses tahap mengingat ini membahas berkaitan dengan seseorang harus merekam dalam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Nah, misalnya di sekolah itu dalam proses belajar mengajar. Nah, jika guru lagi menjelaskan, kita sebagai siswa itu harus memperhatikannya supaya kita bisa memahami atau mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh guru dan bisa kita ingat di saat kita ujian, kita bisa menjawab soal dengan apa yang sudah dijelaskan oleh seorang guru. Yang ketiga itu reproduksi gerak. Nah, di sini membahas dalam reproduksi gerak itu seseorang harus mempelajari atau mengetahui suatu tingkah laku. Nah, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menunjukkan apa yang telah disimpan dalam bentuk tingkah laku. Nah, yang berikutnya itu motivasi. Motivasi itu atau dorongan. Nah, di sini membahas berkaitan dengan bagaimana seorang individu itu untuk terus melakukan segala sesuatu. Contohnya dalam sekolah, guru itu harus mendidik siswa ke arah yang baik. Misalnya ada seorang siswa yang melanggar aturan. Nah, guru harus memberi arahan ataupun memberi toleransi terhadap seorang siswa yang melanggar aturan tersebut supaya dia itu bisa mengubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu teori menurut Vygotsky. Nah, di sini Vygotsky itu lebih menekankan pada aspek sosial dalam pembelajaran. Bahwa proses pembelajaran itu akan terjadi jika anak bekerja yang menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas tersebut itu masih ada dalam jangkauan mereka. Yang kedua juga Vygotsky itu lebih menekankan pada pengaruh budaya. Intinya teori ini menekankan menekankan interaksi antara aspek internal dan juga aspek eksternal dari pembelajaran dan penekanan pada lingkungan sosial pembelajaran. Vygotsky juga menekankan bagaimana pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang terdapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Tuti Isnawati Anwar.
dengan NIM 2001060081. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dan teori belajar sosial. Teori belajar pertama adalah kelemahan. Teori belajar sosial sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behaviorofisik. Ini karena teori permodelan dari pembelajaran sosial mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima dalam masyarakat. Maksudnya adalah jika mereka melakukan tindakan kriminal seperti tindakan tawuran, itu merupakan salah satu contoh dari peniruan tindakan teori belajar sosial. Kelebihannya ada yaitu teori belajar sosial lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Teori belajar sosial memandang tingkah laku manusia semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antar lingkungan dan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya condition atau pembiasaan merespon dan imitian atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya empiris dalam mempelajari perkembangan anak. Penelitian berfokus pada proses yang dijelaskan perkembangan anak, faktor sosial dan kognitif. Terima kasih.